Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini materi belajar kita ialah saya tumbuh dan berkembang. Mari anak-anak kita ambil sikap doa yang baik untuk mengawali pelajaran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur bisa belajar saat ini. Kami mohon berkatilah kami agar bisa memahami materi pelajaran hari ini. Dikau kami puji sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang anak-anak, mari kita melihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran yang pertama ialah anak-anak harus mampu membandingkan pertumbuhan dan perkembangan diri saat sekarang dan sebelumnya. Misalnya, perbedaan pertumbuhan dan perkembanganmu saat di kelas 1 dan saat di kelas 3. Yang kedua ialah mampu memperjelas siapa saja orang-orang yang membantu pertumbuhan dan perkembangan diri anak-anak sekalian. Yang ketiga, mampu menjelaskan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan diri selama ini. Anak-anak, sekarang mari kita melihat apa arti pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan atau perubahan tubuh. Nah, bagaimana contohnya? Berikut Bu Rosma jelaskan. Anak-anak, ini adalah contoh proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan ini terjadi dalam segi fisik. Di sini kita dapat melihat perubahan tubuh seorang anak laki-laki dari dia masih bayi, balita, hingga menjadi dewasa. Begitu juga dengan anak perempuan, mulai dari bayi, ia menjadi balita, lalu ia tumbuh menjadi anak remaja, lalu menjadi orang dewasa. Perubahan tubuh inilah yang disebut proses pertumbuhan. Sekarang mari kita melihat anak-anak apa arti perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses perubahan dalam segi kepintaran. Nah, bagaimana contoh perkembangan ini? Berikut Bu Rosma jelaskan. Anak-anak, ini adalah contoh proses perkembangan seorang anak. Pada gambar A, kita dapat melihat di mana seorang anak itu belajar menulis masih dibantu oleh orang tua, guru, atau yang mengajar les tambahan. Sementara di gambar B kita dapat melihat perubahannya, yaitu bisa membaca sendiri, bisa menulis sendiri, bisa mengerjakan PR sendiri, dan bahkan bisa menggunakan alat-alat komunikasi seperti laptop untuk mengetik. Hal ini juga dapat terjadi kepada anak-anak sekalian ketika kelas 1, ketika TK masih diajari menulis, membaca, dan menghitung. Sekarang sudah kelas 3 tentu bisa belajar sendiri, sudah bisa mengerjakan PR sendiri, menulis agenda sendiri, membaca buku cerita sendiri tanpa harus diajari cara membaca oleh orang tua dan guru-guru yang ada di sekolah. Itulah yang dimaksud proses perkembangan diri seorang anak. Anak-anak, sekarang mari kita melihat siapakah yang membantu proses pertumbuhan dan perkembangan kita selama ini. Yang pertama ialah orang tua atau keluarga. Orang tua atau keluarga adalah yang membantu pertama sekali proses pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Yang kedua ialah Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Bapak Ibu guru di sekolah membantu proses pertumbuhan dan perkembangan kita. Bapak Ibu guru di sekolah mengajari kita cara menulis, membaca,
dan berhitung. Nah, itulah yang kedua yang membantu proses pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Yang ketiga, anak-anak yang membantu proses pertumbuhan dan perkembangan kita ialah teman-teman kita saat bermain. Sekali lagi, Bu Rosma tegaskan, inilah orang-orang yang membantu proses pertumbuhan dan perkembangan kita, yaitu orang tua atau keluarga, guru di sekolah, dan teman-teman bermain. Diingat ya anak-anak, maka perlu disyukuri bahwa kita memiliki keluarga, kita memiliki guru di sekolah, dan kita memiliki teman bermain, karena mereka membantu proses pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Sekarang mari kita melihat anak-anak, apa faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, ini adalah gambar 4 sehat 5 sempurna. Untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan kita supaya kita tumbuh menjadi sehat, kuat, dan pintar, maka anak-anak itu harus rajin mengkonsumsi yang namanya buah-buahan, sayur-sayuran, daging segar, minum susu, dan makanan-makanan bernutrisi lainnya. Sekarang mari kita melihat apa faktor yang mempengaruhi proses perkembangan seorang anak. Yang pertama ialah rajin belajar. Yang kedua, rajin berlatih. Sekarang anak-anak, kita mau melihat ternyata Yesus juga mengalami yang namanya proses pertumbuhan dan perkembangan. Yesus tidak langsung besar. Ketika ia dilahirkan, ia tumbuh dan berkembang seperti kita. Saat kita dikandung oleh ibu, dilahirkan, lalu kita tumbuh menjadi sekarang ini. Yesus juga seperti itu. Nah, inilah proses pertumbuhan dan perkembangan Yesus. Pertama, kita mau melihat gambar yang pertama ini dulu ya. Di sini ada, di gambar ini tampak ada Yosef, ada Maria, ada Yesus, dan ada Simeon dan Hana. Ini adalah kisah ketika Yesus dipersembahkan di Bait Allah ketika ia berumur 8 hari. Nah, saat ia berumur 8 hari, ia diberi nama dan juga disunat. Nah, yang kedua, setelah ia berumur 8 hari, lalu ia tumbuh menjadi remaja. Nah, di sini ketika ia tumbuh menjadi remaja, ia berusia 12 tahun. Ketika berusia 12 tahun, Yesus sudah mulai tumbuh dan berkembang dengan baik. Ia sudah mulai pintar bercakap-cakap, bertanya jawab dengan para imam-imam yang ada di Bait Allah ketika ia tertinggal di Yerusalem saat perayaan Paskah. Dan yang ketiga, mari kita lihat. Nah, ini adalah gambar ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, ketika Yesus dibaptis itu sudah memasuki umur yang ke-30 tahun. Nah, di umur yang ke-30 tahun ini juga Yesus mengawali pekerjaannya untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, inilah sih landasan kitab suci kalau anak-anak baca. Proses pertumbuhan dan perkembangan Yesus itu ada dalam Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-52. Kalau anak-anak yang punya kitab suci boleh dibuka, tetapi jika tidak punya kitab suci boleh dibaca di dalam buku pelajaran. Kisahnya sudah Bu Rosma ceritakan tadi pada penjelasan gambar proses pertumbuhan dan perkembangan Yesus. Anak-anak yang terkasih, ingat bahwa pertumbuhan dan perkembangan diri kita tidak lepas dari Tuhan yang selalu menyertai kita. Maka anak-anak sekalian setiap hari harus selalu mensyukuri kepada Tuhan dengan berdoa supaya proses pertumbuhan dan perkembangan dirimu dapat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang tua dan terutama oleh Allah sendiri. Nah,
Bu Rosma mengharapkan bahwa penjelasan Bu Rosma sebelumnya dapat membantu anak-anak sekalian untuk mendalami materi pembelajaran kita saat ini. Jika ada pertanyaan yang membuat anak-anak bingung, boleh ditanyakan kepada Bu Rosma dalam kolom komentar video ini, supaya apa yang anak-anak tidak pahami dapat Bu Rosma ketahui dan Bu Rosma dapat membantu anak-anak sekalian untuk mendalaminya lebih baik lagi. Sebelum Bu Rosma tutup pembelajaran kita, ada satu pertanyaan refleksi buat anak-anak sekalian. Ada di sini ya. Sudahkah saya selalu bersyukur kepada Allah untuk pertumbuhan dan perkembangan saya dari bayi sampai saya besar seperti ini? Itulah yang menjadi materi pembelajaran kita saat ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak sekalian dalam mendalami pembelajaran kita. Nah, untuk itu kita akan tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur telah belajar mengenal pertumbuhan kami. Berkatilah kami selalu agar tetap menjaga kesehatan dan giat belajar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak yang terkasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar ya, Tuhan memberkati. Dah.